tetapi yang tidak pernah terganti, Yesus ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, biar kebenaran firman-Mu membenarkan kami, memotivasi kami, menyemangati kami, bahkan menggembalakan kami sebagai domba-domba jemaat Tuhan yang setia. Hari ini kami siapkan pribadi kami dalam persekutuan dan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh dalam kesehatan yang sempurna. Saya pakai putih-putih, hitam putih karena saya ingin sedikit memberikan warna sari supaya PD kita dikenal oleh orang lain. Amen. Dari apa? Dari cara kita. Mungkin kalau boleh berkenan di hati ibu, mungkin kalau bulan pertama ibadah kita sertai dengan perjamuan kudus. Karena ini menjadi pola gereja pradana. Ketika mereka berkumpul, mereka memecah-mecahkan roti. Itu artinya mereka perjamuan kudus setiap bertemu. Nah, kita pun juga demikian. Mereka punya gaya tersendiri sehingga mereka dikenal dan mereka semakin berkembang, mereka semakin bertambah walaupun di tengah-tengah aniaya dan penganiayaan. Tetapi pekerjaan Tuhan berjalan dan kita pun juga demikian. Kita pun rindu mungkin ketika bulan baru, ketika kita disertai dengan perjamuan, yuk kita pakai baju yang seragam. Mungkin biar kita punya ciri khas. Wah, PD Immanuel itu di sini. Mereka nggak ikut, tetapi mereka tahu langkah malaikat-malaikat Tuhan yang sedang meninggalkan rumahnya, meninggalkan zona nyamannya. Mereka mencari kemana saya mau ikut persekutuan doa. Dah itu saja ditaruh di telinga mereka sehingga mereka akan lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang demikian. Kalau kita loh kok putih biru biasanya putih gini, ini biasanya hari Minggu, ini hari Sabat Tuhan. Ya, jadi kita rindu. Tak saya mulai diri saya sendiri. Jadi ketika saya hari bulan pertama kita perjamuan kudus, saya formasikan. Saya pakai baju seperti ini. Kalau perlu mungkin pakai dasi besok. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin bisa pakai baju yang lebih baik karena kita sedang bersekutu dengan tubuh darah dan Tuhan. Mungkin ditanya mau kemana? Saya mau ikut PD karena di situ saya sedang melakukan sakramen perjamuan kudus. Wow, mereka, aku tak ikut dah. Ya kita ajak mereka sehingga kita akan katakan dengan apa? Dengan corak kita seperti gereja mula-mula. Mereka orang jemaat yang sederhana, mungkin nggak bisa ngomong, tetapi dari sikap hidupnya mereka mengenal Tuhan. Dan hari ini kita akan mendasarinya. Firman Tuhan hari ini dengan tema salah dan dipersalahkan. Wow, kata yang tidak enak. Satu posisi kalau salah pasti nggak enak. Kalau perlu kita akan jalan mengatur barisan, kita akan mundur pelan-pelan dan kita berkata goodbye, dadah. Itu salah. Kalau dipersalahkan lagi, wow, bisa berdampak apa namanya? Kita bisa mundur, tetapi juga kalau dipersalahkan kita punya ego, kita punya karakter masing-masing, kita bisa bales itu karena dipersalahkan karena kita merasa tidak salah. Bahkan kita salah, kita membela kesalahan kita counter, kita lawan itu kalau dipersalahkan. Dan hari ini mendasari perjamuan kudus, kita sedang hidup dalam disalahkan atau sedang salah. Karena apa? Ya karena dasar pengiringan kita, dasar kebutukan manusia kita lihat dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Yuk kita sama-sama kita lihat Alkitab yang paling besar yang pernah saya punya di tempat ini ya. Haleluya. Saya belum punya, kapan-kapan saya juga akan beli Alkitab besar ini ketika nanti sidang jemaat Tuhan minta tolong, Pak, saya diberkati, saya nggak pakai ini menjadi dasar perjanjian nikah kudus ya. Ya. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Roma pasal 3 ayat yang ke-16.
Keruntuhan dan kebinasaan, betul ini. Roma 3 yang ke-16. Ya. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Sampai di situ dulu. Jadi keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Coba kita cari referensi lagi. Roma pasal yang ke-6, ayatnya juga ayat 16. Tadi 3:16, sekarang 6, ayat ke-16. Demikian, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kamu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, ini ayat kata kunci, apakah kamu tahu bahwa bila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu sedang berjalan, Roma pasal 3, di dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dipersalahkan dan disalahkan itu menjadi bagian hidup kita. Di dalam kita namanya kita bersosialisasi, kita bermasyarakat, baik itu kondektenya kita sebagai anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, kita sebagai satu keluarga di suatu masyarakat, di tatanan kehidupan, kita akan mendapati satu kata ketika kita bermasyarakat, kita disalahkan atau kita salah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Seringkali dalam keterbatasan kita bisa salah. Dalam bertutur kata, di dalam kita bertindak, kita bisa salah. Bahkan berakibat kita disalahkan. Dan inilah siasat iblis, siasat kuasa kegelapan, siasat si jahat. Untuk apa? Roma katakan tadi, untuk meruntuhkan dan membinasakan mereka yang ada di jalan mereka. Karena kita juga sedang berjalan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasihnya Allah akan sisi dunia ini, sehingga semua boleh mendapatkan keselamatan. Roma katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh keselamatan. Bahasa yang lain, kita beroleh pembenaran, kita beroleh sanctification, karya Tuhan yang besar yang mati di atas kayu salib untuk engkau dan saya, yang hari ini menjadi hari Advent bagi setiap gereja-gereja Tuhan untuk menyambut besok Jumat Agung, besok Minggu Kebangkitan. Bahkan ini menjadi satu hari raya besar umat Israel yang namanya Paskah. Bahasa Jawa katakan riyoyo, bodoh. Bagi sebentar lagi yang besok umat Muslim, saudara sepupu kita sedang menjalani bulan Ramadan. Yaitu bulan di mana mereka menyangkal diri, mereka berpuasa dengan konteks dan cara mereka. Puasa sebulan lamanya. Mereka nanti merayakan hari besar, hari Idul Fitri, kembali ke fitrahnya. Seperti apa fitrah manusia? Orang berdosa, walaupun diubah kembali ke fitrahnya, manusia itu suci, kudus. Tetapi tidak bisa kembali lagi. Bar posone selesai, mereka berbuat dosa lagi, berbuat yang namanya disalahkan dan dipersalahkan. Dan akhirnya mereka berjalan di dalam namanya keruntuhan dan kebinasaan. Dan kita bersyukur hari ini kita sedang diingatkan kembali karya agung Yesus di atas kayu salib, yaitu hari Paskah. Paskah itu artinya dilalukan. Nah, itu artinya Paskah. Dilalukan dari apa? Dari penghukuman malaikat maut
yang datang kepada setiap keluarga Tuhan, membunuh semua keturunannya yang sulung, bicara yang paling baik, yang paling powerful, yang menjadi garis keturunannya dibinasakan semua. Asal kalau di setiap pintu rumah mereka dikasih hisop, dikasih labur dengan tanda darah di pintu rumah mereka masing-masing, sehingga malaikat maut tidak datang untuk berkata engkau salah sebab engkau tidak punya tanda itu, engkau dipersalahkan, bahkan engkau akan diruntuhkan dan dibinasakan. Dan terjadilah tangisan yang luar biasa, dan itu dilalukan sebab bangsa Israel di pintu rumahnya ada tanda darah, sehingga malaikat Tuhan tidak masuk memberikan pembinasaan bagi sebuah bangsa. Nah, pasca hari ini pula juga kita sedang secara gambar profetik, kita sedang dilabur pintu hati kita, pintu mata kita, pintu hati ini dengan darah perjanjian baru, dengan darahnya sendiri, yaitu cawan perjamuan. Sehingga kata salah dan disalahkan, kata Roma tegaskan, dalam keruntuhan dan kebinasaan Tuhan sedang labur, Tuhan sedang alihkan, Tuhan sedang melewatkan itu dalam setiap kehidupan kita. Walaupun tanda kutip kita sebagai anak manusia, kita tidak dalam kesempurnaan. Harta, dor, segala tama yang sudah almarhum, nggak tahu statusnya almarhum atau almarhumah, tetapi saya katakan aluminium karena nggak tahu. Sehingga jangan Pak Kiai sebut saya almarhum sebab diidentikan sama seorang pria. Kalau dia katakan aku mau tetap wanita, maka almarhumah segala kami. Saya nggak bisa. KTP-nya berkata dia masih statusnya laki-laki perempuan, maka tak buat aluminium. Nggak jelas. Ya, banyak anak Tuhan itu demikian akhirnya mengubah statusnya akun menjadi pria. Nah itu karena malaikat pun juga bingung, ya, bingung mengatakan statusnya dia. Lah malaikat itu juga bingung ketika pintu hati kita, hidup kita dilewatkan. Lewat apa? Lewat korban darah Tuhan di atas kayu salib menjadi Paskah bagi setiap anak Tuhan. Sehingga kata ini dikatakan keruntuhan itu bicara penghabisan diruntuhkan, hilangkan peradabannya diruntuhkan, ataupun dalam pembinasaan dihancurkan mereka yang tinggal di jalan mereka. Nah kita tidak, kita sedang dilewatkan, kita nggak lewat dalam satu peradaban dunia ini yang sedang berjalan dalam pembinasaan. Kita bukan berjalan dalam satu keruntuhan, tetapi kita sedang berjalan dalam pemulihan sampai kita mencapai kesempurnaan Kristus. Dan itulah satu sukacita besar. Sehingga ketika tadi dikatakan judulnya kita disalahkan, memang kesempurnaan milik Allah kan hanya, tapi betul kesempurnaan milik Tuhan. Tapi yang sempurna itu akan diberikan kepada kita karena kita sedang dibangun dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Hari ini apa yang perlu kita perbaiki itu kita sedang hidup di dalam satu area, namanya kita disalahkan, kadang kita dipersalahkan karena kita hidup dalam keterbatasan. Apa yang perlu kita lihat di sana? Ya, ayat 17 dijawab dengan dan jalan damai ada di mereka. Itu dikatakan seperti diperbalikkan. Ayat ini dikatakan dan jalan damai tidak mereka kenal. Ayat ini
supaya kita tidak dipersalahkan atau kita disalahkan, kita hidup dalam damai. Dalam bahasa yang lama, bahasa asli, kita yang hidup dalam diperdamaikan oleh Tuhan. Olehnya Yohanes tadi katakan sebagai referensi, karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, dia sedang memperdamaikan. Memperdamaikan bukan dari sifat kita. Kalau kita salah, ya tadi saya gambarkan, mesti kita tahu kita salah. Senjata kita apa? Oh, ini saudara. Senjata kita mundur. Mereka nggak bermasalah, tapi aku kilo sing bermasalah nggak enak kilo, aku sungkan ini lo, maka aku mundur. Apa meneh? Aku dipersalahkan, aku akan melawan, maka terjadilah perpisahan, terjadilah jurang pemisah. Maka ini damai, atau lebih enaknya kita sedang diperdamaikan. Yang membuat perdamaian siapa? Kalau satu yang dipersalahkan, yang nggak terima, yang disalahkan dia mundur, maka diperdamaikan tadi. Allah sedang berkarya, inisiatifnya dari Tuhan. Maka ketika tadi saya sebelum kesini jahit ke sepatu tak tunggal kemarin tak ambil, rupanya rum dadi Pak tak tunggoni lah kemarin dadi wis tak tunggoni sak dadine. Maaf Pak, aku baru pulang balik desa. Ya wis ra apa hari ini tak tunggu sak dadine. Nah di situ saya lihat ada satu namanya lawyer, pengacara. Di antaranya pengacara itu teman saya Bulan. Nah, bersama tim lawyer, bersama tim namanya si A, pengacaranya ini bersama dengan tim. Nah tugasnya apa? Saya tanya-tanya, tugasnya mendampingi pengantara ketika kita disalahkan. Kadang-kala wis padha aku berkomitmen kepada jalannya sendiri, keputusan sendiri. Terus yang nggak salah juga keputusan sendiri. Ini nggak gaduh kayak banyu dan minyak, air sama minyak nggak akan mungkin bersatu. Gimana caranya supaya kita menjadi satu? Ada yang namanya jalan perantara. Apalagi disalahkan, semakin aku jauh-jauh. Sehingga kata damai itu tidak ada dalam hidup kita. Kita takut dan kita nggak bisa. Maka hari ini kata-kata damai tadi dibicara inisiatif Tuhan. Sehingga kita diperdamaikan. Tuhan memperdamaikan kita. Tuhan yang kudus. Tuhan yang nggak mungkin dihampiri oleh siapapun juga. Dengan kita seminggu tidur di gereja. Kita puasa di gereja. Kita retret di gunung Ungaran paling pucuk sendiri, toh kita gak akan mungkin mampu menghadiri hadirat Tuhan yang kudus. Maka diri kita berkata, aku tidak layak. Nah, gak layak ya sudah iso. Karena memang sangat sempurnanya Allah kita. Dengan wudhu nggak mungkin. Karena Tuhan sangat kudus, hanya sejengkal, mungkin setitik saja. Tuhan nggak bisa karena sangat kudusnya. Maka orang muslim kalau mungkin saya dengar kamu sholat 5 waktu terus akhirnya karena 1 hari lupa ya diulangi lagi, maka tidak ada firman Tuhan orang yang sempurna melakukan Taurat. Nggak mungkin, salah satu ya salah semua karena Tuhan itu kudus. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dihampiri dengan kasih karunia pengantara tadi, yang memperdamaikan kita. Kita datang hanya dengan penuh iman. Tuhan yang kudus kita datangi dengan iman. Kita berseru ya Aba ya Bapa, dia tahu, dia dengar. Karena siapa? Pengantara kita. Ibrani katakan, dia pengantara yang agung yang sanggup melintasi ruang suci dan ruang maha suci. Dia yang menjadi pengantara yang agung, yang menginsafkan sehingga kita boleh berdamai. Ada kata damai, kita damai datang di tempat ini. Apapun kita datang, mungkin hari ini atau mungkin besok kita kepingin bersepakat. Yuk kita ke zaman putih sekali waktu kita akan tunjukkan kita nggak asal-asalan cari Tuhan walaupun kita di rumah. Kita sedang menghadirkan Tuhan, terus kita lali. Tuhan, aku tak pamit sih ya, aku lali.
dari kesepakatan kita. Terus Tuhan nggak mau hadir, terus kita tolak. No. Tuhan tetap menerima apapun posisi kita. Itulah namanya kata damai. Supaya apa? Dia yang salah, dia yang dipersalahkan, kita bisa hidup damai dengan penuh kebaikan Tuhan. Tuhan nggak melihat karena tadi kata pengacara tadi, yang jadi pengantara tadi yang membuat kita damai. Olehnya Yesus mau mati bukan untuk orang baik, tetapi untuk orang yang tidak baik. Yesus mati untuk orang yang sedang hidup dalam hari ini keruntuhan iman. Apa itu keruntuhan iman? Hari ini pandemi meruntuhkan iman kita, meruntuhkan kebiasaan baik kita untuk beribadah kepada Tuhan. Memang kita bisa training, tetapi nggak sengaja kita menganggap sedikit dalam tanda kutip maaf, kita meremehkan arti itu ibadah. Kadang-kadang kita ibadah, kita ke gereja yuk, langsung bangun tidurku terus mandi langsung pakai, enggak langsung kita bangun langsung kita datang ke rumah Tuhan. Enggak, kita persiapan. Yang perempuan akan berbuat yang tercantik untuk Tuhan Yesus. Yang laki-laki akan berbuat yang paling baik. Kita datang mungkin hanya dengan sandal jepit pun yang terus akan diberikan yang terbaik. Mungkin nyeker karena dulu saya pelayanan di desa. Kebaktian masih nyeker karena baru dari angon sapi saya bisa ngisi Anda orang apa-apa, tetapi yang terbaik waktunya. Kenapa Bapak Ibu? Kita sedang diruntuhkan tentang kualitas kita beribadah. Itulah pandemi. Sehingga ketika mereka mau datang kepada ibadah, mulai lesu-lesu, apalagi yang lansia. Wis oleh, aku wis dengan syarat-syarat aku sudah vaksin. Waktu sidik dilirik. Aduh wis. Hati ini jengkel, pulang dari gereja tidak sejahtera, tetapi disalahkan dan dipersalahkan. Tidak dapat berkat-berkat. Kita sedang dalam peradaban diruntuhkan bangunan-bangunan. Bahkan kita sedang dalam yang kedua disalahkan dalam kebinasaan karena tujuan iblis supaya keselamatan itu dihilangkan sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia terus bersorak-sorai dalam kerajaan maut. Apalagi gereja, setan sudah mulai menunjukkan eksisnya dengan bayang-bayang gereja Saksi Yehova yang mana sudah dilegalitaskan oleh Kementerian Agama pada waktu dulu, zaman Gus Dur. Alkitabnya dibolak-balik. Kadang-kala kita menyambut dia sehingga dari percaya Yesus bisa nggak percaya Yesus, percaya Yehova sopo kurang ngerti. Yesus adalah merendahkan satu tingkat, dia bukan Tuhan, dia hanya satu tokoh. Dan kita kan tidak. Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang tidak Tuhan, dia adalah Tuhan. Tetapi saat dia meruntuhkan sedikit, yaitu dia hanya orang yang punya nama baik, yang orang punya mukjizat, tapi bukan Tuhannya adalah Yahweh. Ya, itu yang lain. Tapi hari ini disalahkan dan dipersalahkan. Tuhan sedang menjadikan satu perkara pendamai. Olehnya kalau hari ini nanti kita sedang ambil satu sikap, mengangkat cawan, mengangkat roti, satu inisiatif Tuhan. Tuhan sedang mendamaikan kita dalam peradaban yang sedang diruntuhkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, supaya anak-anak Tuhan yang 50 tahun manula wis mulailah kebaktian do omah. Wis didoake wae keras kebaktian, didoake wae. Nanti baca di dalam Paskah yang pertama. Yang mau diajak keluar ketika Musa bernegosiasi sama Firaun, boleh sing laki-laki saja yang boleh keluar, tapi yang ibu-ibu jangan. Tapi Musa berkata, tidak, semua bangsa Israel harus pasah keluar dari Mesir. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang aja yang ditinggalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang muda-muda jangan. Yang muda-muda ditinggal saja. Musa berkata, tidak, bapak, ibu yang masih kuat harus keluar.
Jangan-jangan yang anak-anak ditinggal saja. Kowe lungono bojone mbek anake sing ono anake tinggal. Bisa berkata, tidak seluruh keluarga semua dipasarkan. Mereka keluar ke tempat yang Tuhan janjikan. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mendamaikan semua kita, sehingga kita boleh berdamai. Kata damai, kata shalom, kata sejahtera dalam hidup kita. Dan inilah dikerjakan oleh kuasa salib Tuhan. Maka kita nggak berkata, aku salah hari ini. Ya betul, saya katakan kalau dosa merah kita seperti kermisi, seperti kain kesumba. Tuhan mengubahkan menjadi seputih salju seperti itu. Itu satu-satu penghargaan karena supaya kita damai. Seputih domba, seputih-putihnya, seputih daripada apa kain yang putih yang saya pakai. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih, Tuhan berkata disalahkan dan dipersalahkan. Tuhan hapus dengan satu kata kerja, damai. Tuhan didamaikan. Apa dampaknya kita? Dampaknya kita damai, kita bisa tersenyum, kita bisa menyatakan isi hati kita dengan leluasa. Coba kalau ada sedikit yang nggak damai, wah kita nggak bebas. Duduk kita seperti orang sakit ambeien, wah ke kanan ke kiri. Siapa itu saya kan jawabnya pernah merasakan sakit ambeien. Wah duduk sana, duduk sini nggak enak. Kursinya kasih sofa yang paling mahal, seharga mahalnya toko berkata, tapi nggak enak. Orang yang sejahtera kan demikian nggak enak. Orang yang tertuduh itu nggak enak. Makan yang paling enak di rumah, makan yang paling enak tetap nggak enak. Karena apa? Tidak sejahtera. Dan hari ini Kristus lakukan supaya kita semua damai. Dan ketika kita sedang beribadah, kita sedang dalam pendamaian. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, apapun yang dipersalahkan kita sedang diperdamai dan dibuat damai. Olehnya kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Yang pertama demikian kita didamaikan. Yang kedua yaitu yang Tuhan supaya kita tidak hidup dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena Tuhan itu sedang menghapus kata disalahkan, sedang menghapus kata tuduhan dipersalahkan. Di sini katakan yaitu ayat yang ke-19, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut itu apa? Rasa bersalah tadi. Takut itu apa? Takut itu kekhawatiran. Takut kalau ya. Aduh. Saya kadang-kadang saya takut. Takutnya tentang apa? Besok saya mau piye ya? Ketika iblis sedang melemparkan sesuatu dalam kehidupan kita supaya tadi kita runtuh, supaya kita mengalami kebinasaan, supaya kita nggak ada Tuhan, lempar itu satu masalah dalam hidup kita. Dan ketika masalah itu menggerogoti iman kita, menggerogoti tabiat kita, membuat kita tidak bebas, kita nggak semangat. Kata takut yang membuat orang tidak bisa memandang dengan penuh jernih setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hari ini kadang-kala pun juga saya takut menghadapi ini. Saya harus gimana Tuhan? Langkahnya seperti apa? Kita nggak tahu. Tetapi kita yakin rasa takut itu harus kita selesaikan. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Hati ini dikatakan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut karena ada rasa bersalah kepada Tuhan, karena perbuatan disalahkan dan rasa salah itu rasa takut. Wah sudahlah enggak. Nah, rasa takut itu dihilang. Takut bicara tentang rencana, tipu daya kuasa gelap untuk meruntuhkan dan membinasakan. Rasa takut. Olehnya Mazmur katakan, tak usah kau takut, Allah menjagamu. Mazmur
Mazmur katakan demikian. Karena memang rasa takut itu ada di dalam hidup kita. Buah dari dosa ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Hei Adam, sepanjang hidupmu kamu akan berpeluh dan onak dan duri merintangi segala kehidupanmu. Itu bicara ketakutan. Dia dalam fasilitas ilahi di Taman Eden ketika hidup di dunia dia nggak punya lagi. Sehingga pintu gerbang Taman Eden ada malaikat kerub yang siang dan malam menyambar-nyambar. Siaran siapa masuk pasti akan mati. Dia diusir onak dan duri merintangi hidup Adam. Rasa takut disematkan di manusia itu kepada siapa? Saya dan kita. Terus wanita dikatakan sepanjang hari nanti kamu akan merasa sakit ketika melahirkan. Nggak ada orang sejarah melahirkan tertawa. Ya betul, setelah lahir mereka tersenyum. Tapi mereka harus melahirkan apa? Melahirkan sesuatu di dunia ini perlu nangis, Bapak Ibu Saudara. Kalau itu bicara melahirkan satu keturunan ilahi, kita perlu menangis. Artinya kita mendidik keturunan ilahi itu. Anak saya perlu kita didik. Kadang-kadang ketika anak saya sedang saya didik, terus anak saya itu memberontak karena kedewasaan dengan labilitas dia mulai dari labil. Bapak sing sedikit diwana ini sih anak oleh anak yang nangis kayak orang tua. Kadang-kadang kita ngegel. Ketika anak yang kita sudah besarkan, sudah bisa mata cilik kemudian tidak iso. Kadang nggak setuju kita lari, kadang kita nangis dalam hati kita. Kan iblis sedang melemparkan rasa takut. Dan ular menjadi satu permusuhan selama-lamanya. Sampai nanti keturunan perempuan itu yang akan menghancurkan kepala ular itu, dan nanti ular itu mematuk kaki daripada keturunan perempuan. Bicara siapa? Bicara Yesus. Jadi memang ada rasa takut. Kejadian pasal 3 nanti pada di sana ada rasa takut yang sedang dilemparkan oleh pembinasa itu, pembuat keruntuhan itu, peradaban itu. Tetapi di sini ada satu janji Tuhan, keturunan perempuan itu. Keturunan biasanya laki-laki toh. Anak keturunan saka bapak lah kali. Kecuali keturunan ibu di akte. Nah itu karena terjadi satu kasus kehamilan di luar nikah. Sama dulu ketika jemaat yang saya layani di luar negeri, bujunya luar negeri, suaminya orang lebih bawa ke Indonesia, legal standing di Australia tapi bawa Indonesia, belum punya, ayel-ayelan. Akhirnya anak jadi anak seorang ibu, bapak erak terima. Karena saya sudah sah bawaan ke Australia, jangan di Indonesia, sebab belum punya namanya akte nikah yang dikeluarkan lewat siapa? Lewat gereja sebagai standing statement, dan akhirnya lembaga catatan sipil dikeluarkan pemerintah. Nah itu sebagai tembusannya saja. Keturunan mesti laki, nggak ada perempuan. Kita perempuan sebagai wadah generasi ilahi, dan iblis menaruhkan itu dalam ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara, dan Yesus itu mematahkan, membuat permusuhan dan dihancurkannya itu di atas manusia. Sehingga rasa takut itu boleh, rasa takut itu dari takut ini takut yang berkelanjutan. Ini takut yang kita semestinya takut jalan sendiri di tempat yang gelap. Perempuan mesti rata-rata ya takut apa? Nanti diparani sama perampok. Kadang-kala ketakutan karena lihat di HP kita cerita-cerita mistis, cerita-cerita misteri, kita takut, merinding kudu berdiri. Nah itu takut yang biasa. Nah takut di sini takut karena bahasa yang lain di sini yaitu takut khawatir tentang hidup kita. Dan hari ini Yesus mati untuk engkau dan saya supaya kita tidak takut, sehingga kita nggak takut, tidak disalahkan, kita salah karena Tuhan
sudah mati untuk orang yang salah. Siapa? Saya dan ibu semua. Yesus mati juga untuk yang disalahkan. Kamu berbuat salah atau tidak, kamu berbuat salah, kamu tetap hidup dalam kesalahan. Sebab manusialah yang dikandung dalam dosa, kita salah. Tetapi Yesus mati untuk kita. Dan ayat yang terakhir hari ini kita baca sekali lagi. Tetapi kita tahu segala sesuatu yang terdapat dalam kitab Taurat itu ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru dalam hukum Taurat orang mengenal dosa. Mengenal dosa itu mengenal salah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, disalahkan dan salah itu memang bagian kita. Tetapi yang kedua, Yesus mau Paskah bagi kita. Yesus mau mati bagi kita supaya kita hidup tidak di lingkaran hukum yang menghukum. Ayat ini katakan hukum Taurat. Coba Bapak Ibu kita baca kitab Taurat, apa yang tersimpan dalam hati kita. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, jangan sayur roda, jangan, ya kan gitu. Jangan itu. Kalau nggak gitu, ketentuan itu salah. Begitu aturannya ketat, memang seperti itu sehingga kita supaya tidak mengenal Allah dengan benar. Kita datang ke gereja, halo, kalau kamu nggak pakai standar ini nggak boleh ya. Kalau kamu belum disuap ya, aku main ke gereja belum disuap, nggak bisa. Orang popo datang umurnya 50, baktiannya di rumah saja. Hukumnya tertulis demikian. Gereja pun juga mulai bingung mengatur ini sehingga persekutuan komsel hari ini Bapak Ibu sudah terbuka atau belum pertanyaannya. Rata-rata belum, komsel hanya minggu. Nah, inilah siasat daripada supaya kita mengerti hukum dan kita semakin kita takut. Itulah Taurat Tuhan. Dan hukum Tuhan adalah hukum kasih, hukum yang memerdekakan kita. Kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu, kita pasti berdosa. Kita salah, pasti kita disalahkan. Apalagi kita berbuat salah, pasti kita bertuduh. Tetapi hari ini berita sukacitanya, apapun status kita, apapun keadaan kita, asal kita mau datang kepada Tuhan, dari kata ayat yang ke-20, orang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kembali, kalau orang di Taurat tidak ada orang yang dibenarkan. Kita ke gereja itu tidak bisa membenarkan perbuatan kita di hadapan Allah. Kita membaca Alkitab tidak bisa dibenarkan kalau kita membaca Alkitab. Kan sepertinya demikian. Kita rajin, kita kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita bertanya kalau sama kata itu tidak bisa membenarkan. Yang membenarkan apa? Yesus, ya, kematian Kristus itu yang membenarkan. Kita datang kepada Tuhan, baru dengan kita datang kepada Tuhan, langkah kita atur dengan mengenal Taurat, mengenal firman Tuhan. Di mana? Di PD kita. Di persekutuan doa kita dengar firman Tuhan. Oh, aku mau coba firman Tuhan, mau coba Alkitab, sebentar langsung mengaminkan haleluya. Hasilnya gitu. Ataupun mungkin kita dengarkan firman Tuhan ini rak seneng, pendetanya rak seneng, tambah kita enggak. Pendetanya lucu, akhirnya lugas, kita dengarkan. Terus kita hanya terima hanya itu, lainnya kita nggak bisa. Banyak kita bisa salah dan disalahkan. Tetapi hari ini Yesus itu modal pertama. Modal pertama itu akhirnya mengenal satu demi satu, nggak sabarnya datang ke persekutuan. Izinkan firman Tuhan berbicara. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Kita buka hati. Buka hatiku. Serahkan itu. Nah,
kita buka pikiran kita buka hadirat Tuhan di tempat ini. Kita buka hadirat Tuhan, rencana Tuhan di rumah kita, ada waktu kita buka. Yang membuat kita hari ini seperti kata firman Tuhan, kita dibenarkan sebagai tindak lanjut kita mengikut Tuhan. Kita sudah dibenarkan ini. Kamu salah ya, sudah kamu tidak salah lagi karena Tuhan sudah membenarkan. Kamu ujubnya salah, sudah rasa yel-yelan, aku jadi pengantara kamu. Jadi pengantara rasa dipermasalah sapa sing salah, sapa sing bener. Sekarang hiduplah lewat pengantara itu. Terus kita selangkah dibenarkan. Sehingga kita boleh, yang pertama kita boleh sejahtera. Yang kedua kita boleh hidup dalam satu sukacita dengan tidak rasa takut. Yang kedua kita hidup di dalam dibenarkan, hidup dalam satu gaya hidup ilahi, sehingga kita datang kepada Tuhan, kita panggil, ya Bapa, Engkaulah kekuatanku. Dan ketika kita hari ini kita full up-kan dengan kita mendeklarasikan, benarkah ini tubuh Tuhan? Betul, berpecah berlimpah. Kita sedang mendeklarasikan di hadapan Tuhan dan sesamanya. Dan kita bersekutu dalam tubuh darah Tuhan. Nanti kita akan deklarasikan bersama. Karena inilah gaya anak Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam konteks yang namanya disalahkan dan dipersalahkan ini menghantui terus dengan segala kelemahan kita masing-masing. Tapi kalau kita dalam kelemahan kita mau melekat kepada Tuhan. Sekali waktu saya aktif dengan satu ustaz, saya punya anak yang namanya Gendi, Ibu Eben. Eben ini memiliki ciri yang lain dengan kakak-kakak yang satu itu menengah, yang kedua itu cerewetan, yang ketiga harus yoyo gabungannya kedua itu. Nah dia mau gitu, melawan kakak ketat, kalah gede lah iso nglawan, mati yang ngalah. Sehingga dia memiliki cara yang unik daripada kakak-kakaknya dalam pendekatan kepada orang tuanya dengan gayanya. Dia tahu dia kadang-kala nilainya goblok. Dia jadi iso-iso, karena memang gaya anak-anak lain. Memang kadang-kala saya sedang mempelajari. Kalau mungkin anak-anak kita yang dikasih dalam tanda kutip lebih encer daripada adiknya, mesti gaya ngajar ini beda. Yaitu ketika enggak iso ngomong ini ora iso. Iya kok jadi ngono ke wong beda-beda. Mampu baru-baru sekali ya enggak apa-apa, bisa kamu sekali langsung tangkep langsung nyantel. Ayo adikmu iso, kamu mungkin 10 kali, kamu perlu sabar. Lah wis dijiko kowe, dijiko kakek dhewe iso membelo. Nah, akhirnya dia karena seperti itu dia mendekati dengan caranya. Ya dia apa-apakan ya manut. Jika kan manut nanti punya tujuan. Pendekatannya meruntuhkan hati kakaknya dengan kakaknya yang lain diajak main-main, dekati maminya dengan kata sayang, dengan bos yang ngajari mungkin di sekolah ya mungkin dengan cara pendekatan yang lain, sehingga kakaknya adiknya nggak bisa menjas, kamu tuh seperti ini ya harus ngomong ya adik. Artinya jadi demikian pula ketika saya marah, ketika dia dengan gaya dia yang tadinya marah, yang tadinya getem akhirnya karena pendekatan yang begitu indah sehingga nggak jadi marah. Kemarahan bisa padam karena pendekatan. Nah hari ini bicara disalahkan, memang tempatnya kita, tempatnya salah. Kemarin saya disalahkan cuma mau isone cuma saya ngomong tok mungkin orang ngelakoki nggak ada salah dia apa-apa jadi kembali ya siap disalahkan ya. Terus
harus kita terima, karena memang kondisi kita masing-masing dengan disalahkan, karena seringkali kita berdebat justru nanti nggak dapatkan pembenaran, nah kita tunjuk salah dan salah, akhirnya terjadi gap, tidak ada semuanya. Tapi hari ini Tuhan ajar, Tuhan nggak mau mempertahankan sopo sing salah, sopo sing disalah. Tapi hari ini mau Tuhan mau kita ada damai sejahtera, ada shalom. Hati kita seringkali tidak shalom karena iblis tadi melempar namanya masalah, kejadian kita tidak damai. Hari ini Tuhan mau mati untuk saya dan kita, supaya kita ada shalom di hati, di pikiran, di hati terus. Tetapi yang kedua, supaya kita tidak takut, kita terus berjalan. Tadi yang shalom tadi, Tuhan beserta kita, menyertai kita. Memang di depan itu ada ketakutan, ada konsekuensi disalahkan dan disalahkan, ada konsekuensi. Tapi Tuhan mengampuni kita. Yuk, kita terima dengan sukacita, dengan damai. Apapun kita disalahkan, kalau kita terima dengan damai, bisa jadi masalah. Konsekuensi kita terima dengan sukacita. Sekali waktu saya diceritanya anak saya, teman saya, ada anak ini pintar, juara LKS, tapi hari itu dia enggak lulus saat itu. Jadi kalau anak pintar tapi enggak lulus. Tetapi kalau hati anak ini adalah menerima dengan damai, akhirnya ada kesempatan tes lagi dan akhirnya nggak rasa takut, tapi enggak damai. Wah, jadi kita enggak berkah. Yang terakhir, karena Tuhan perjanjian baru menjadi pembukaan. Bukan hukum yang Tuhan perhitungkan, tapi yang Tuhan perhitungkan dibenarkan di dalam Yesus. Dan hari ini kita akan lakukan itu. Kita akan deklarasikan di hadapan Tuhan. Apapun jawaban kita, apapun ketidaksetiaan kita, apapun kondisi kita hari ini, Tuhan sedang melihat. Bukan karena kita salah dan kita benar, bukan karena kita disalahkan atau kita menyalahkan, tapi Tuhan sedang melihat rasa tidak takut. Tuhan berjalan terus bersama engkau dan saya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kalau biar kemarin kita semua tangguh diri, kita akan deklarasikan bersama-sama dengan kita ambil roti yang adalah tubuh Tuhan. Betul, mari kita tahu betul. Roti tetaplah roti hari ini. Anggur itu memang betul-betul anggur. Tapi yang berbeda ketika anggur dan roti itu tersentuh dalam lidah kita. Kita percaya dengan iman. Itu adalah tubuh Tuhan. Itu adalah darah Tuhan yang mati untuk engkau dan saya. Perbuatan saya salah. Perbuatan saya bisa menyalahkan orang lain dan saya bisa salahkan diri saya. Tetapi Tuhan mau supaya kita memiliki hidup yang baru bersama Tuhan. Kita naikkan pujian, darahmu Yesus sucikan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
Kita siapkan diri kita bersama-sama. Sebentar kita akan dapat bagian satu demi satu tubuh dan darah Tuhan. Saya nggak bertanya apa salahnya hari ini. Tuhan pun di sorga melihat kita nggak bertanya salahnya hari ini apa. Tetapi Tuhan sedang berkata, aku ingin engkau berdamai. Tuhan mau supaya kita tidak takut mengikut Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam pembenaran di dalam Tuhan. Sehingga kita terima cawan ini sebagai perjanjian Tuhan dengan kita. Kita bersejahtera. Terima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan yang kami dengar. Setiap kebenaran-Mu yang menuntun hidup kami bersama. Biarlah Tuhan, dengan kami mengambil roti, kami mengambil anggur, kami boleh berdamai terus bersama Tuhan. Kami boleh bersemangat terus bersama Tuhan. Kami hidup dalam pembenaran Tuhan. Kami tidak meninggalkan Engkau, sebab Engkau-lah pedoman. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan hari ini kami serahkan umat Tuhan satu persatu. Ketika tangan mereka menyambut anggur dan roti, hati mereka disiapkan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan berhadapan di hadapan Engkau dengan perjamuan kudus dalam nama Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Kita sudah dapat semua roti hari ini dan anggur hari ini. Kembali saya ingatkan kepada Tuhan bahwa barang siapa mengambil roti ini dengan kita dengan tidak beriman, kita sedang berdosa di hadapan Tuhan. Ini tertulis dalam firman Tuhan ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas tubuhnya, atas dirinya sendiri. Kita percaya ini adalah Tuhan. Ini bukan hanya sekedar roti. Mata saya melihat ini roti, tetapi kami percaya ketika tersentuh dan masuk, ini bukan kaki roti. Ini tubuh Tuhan yang mati 2000 tahun yang lampau karena perbuatanmu, perbuatanku. Yesus mati sehingga kita hidup dalam anugerah Tuhan. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat roti ini lebih tinggi dari hidupmu, dari masalahmu. Pandang Tuhan, dengar sabda Tuhan hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecahkan kami. Seharusnya kamilah yang harus terpecah, kamilah yang harus tercapi-capi dengan perbuatan salah dan salah. Tapi kalau pagi hari ini kami boleh mengambilnya, kami bersyukur. Kami bersyukur. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, bawa kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari kita kembali mengangkat cawan ini lebih tinggi dari hidup kita. Dan dengar sabda Tuhan sekali lagi. Demikian juga ia mengambil cawan dan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah perjanjian baru. Bagi dalam nama Yesus, kuasa di darah Tuhan menyucikan setiap kesalahan-kesalahan kami, setiap perbuatan-perbuatan kami. Darah Tuhan, perjanjian Tuhan menjadi baru bagi setiap kami. Kami ingat Engkau, bahwa Engkau sungguh mulia bagi kami, memuliakan kami yang tidak mulia. Ajar kami Tuhan, kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami tidak bisa lepas kepadamu Tuhan. Kami penuh kekurangan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, dan biarlah kuasa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan imanmu, menyembuhkan sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan bekerja bagi setiap kita yang pagi menjelang siang ini melakukan konfirmasi perjanjian di depan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk sementara cawan ini nanti akan ditaruh pada tempat yang semula.